Sudah 5 hari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dimakamkan, tapi tempat peristirahatan terakhirnya ini tak pernah sepi dari peziarah. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru tanah air khusus untuk mendoakan almarhum di pusaranya. Tak terhitung peziarah asal Pulau Jawa yang mengunjungi langsung makam Ustadz Jeffrey. Tak sedikit pula yang datang dari Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain menaburkan bunga, para peziarah juga melantunkan ayat suci Al-Quran untuk almarhum. Mereka berharap Sang Pencipta memberikan tempat terbaik untuk pendakwah yang meninggal di usia muda itu. Dari Jakarta, Nadia Murniati, TV One mengabarkan. Beberapa waktu yang lalu, infotainment, televisi, koran-koran, dan lain-lain mengupas kedekatan Ustadz Solmed dengan almarhum UJ ya? Ya. Memang sedekat itu? Ya, alhamdulillah saya bersyukur ya sama Allah dipertemukan oleh Allah dengan almarhum UJ yang buat saya, dia tidak hanya seorang guru dalam metode dakwah, tapi dia juga seorang sahabat, abang keluarga untuk saya gitu. Ketika saya ketemu beliau saja, saya sempat mengatakan, Ustadz, saya pengen bersahabat sama antum. Dan antum bebas mau nyuruh saya apa saja. Termasuk bawain tas antum juga saya mau. Termasuk bawain sepatu antum juga saya mau. Nah, beliau kan orangnya merendah. Apaan sih, udah kita jalan aja bareng gitu. Semua juga mendengar cerita, kabarnya Ustadz Solmed ini semacam diberi tongkat estafet untuk melanjutkan melanjutkan dakwah. Kalau saya tidak berpikir ini sebuah tongkat estafet untuk saya, karena dakwah itu milik kita semua dan siapapun kita punya kewajiban dalam berdakwah. Hanya saja saya melihat, saya tidak tahu apakah itu bentuk rasa cinta beliau, perasaan beliau kepada saya di detik-detik akhir. Ternyata beliau akan pergi meninggalkan dunia ini, dan beliau menitipkan sesuatu sebagai simbol, yaitu cincin yang selama ini beliau gunakan dalam berdakwah, beserta dengan pecinya. Ya saya terima. Saat itu saya berpikir, ini kenang-kenangan seorang sahabat lah yang kepada sahabatnya. Sedang digunakan. Iya. Nah, ternyata 4 hari kemudian saya baru sadar kenangan ini menjadi kenangan terakhir. Ketika beliau memberikan sambil berpesan, terusin Met dakwah gue. Baik, Ustadz boleh diperlihatkan cincinnya. Bicaranya pun santai. Santai, tapi ada perbedaan wajah yang selama ini saya perhatikan beda dari wajah-wajah beliau sebelumnya. Makanya ketika saya pertama kali naik ke mobil beliau, itu saya langsung peluk. Saya biasanya jarang tuh meluk terus nangis. Biasanya salaman, pelukan, kita ketawa. Tapi saat itu saya salaman, pelukan, saya nangis. Sampai beliau sempat mengatakan, lu ngapain nangis, Met? Cengeng amat lu. Saya bilang, saya nggak tahu, Kiai. Saya ingin menangis saja di pelukan antum. Nggak lama, dari obrolan-obrolan selanjutnya, beliau kasih saya cincin, kemudian peci. Nggak lama ngobrol lagi, kita turun bareng-bareng, saya masuk ke mobil, beliau masuk ke ruang acara. Baik, nah kemudian ada nama Solmed juga dari beliau. Iya. Jadi kita ada rekaman cuplikannya dulu. Oke. Berikut ini. Rasanya terlalu egois kalau saya ngomong sendiri ya. Ada beliau, guru muda kita, insya Allah yang mudah-mudahan minggu depan saya dengar mau nikah. Ini mah gak tahu, gue ngomong aja tuh benar atau enggak, tapi ada yang ngasih tahu ke saya kalau minggu depan insya Allah beliau mau nikah. Amin. Jadi kita doakan ya, mudah-mudahan resepsinya semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Pokoknya amin. semua jemaah mendukung. Yang gadis-gadis nggak usah kecewa, ya. Biasa saja, kan pripasnya ada 4 baru dipakai 1 ya. Baik, silakan Ustaz Solmed, betul. Terima kasih Tuan Guru Muda Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dari dulu juga saya mau nikah.
Cuman persoalannya mau nikah sama siapa, itu yang masih dalam pertimbangan dan pemikiran. Iya. Apa? Saya kalau Ustadz Solmed saya pengen senyum. Ini berikut ini saya ingin memperlihatkan, mungkin Bang Ustadz Solmed bisa melihat ke belakang. Di situ adalah seseorang yang juga mungkin mengingatkan awal-awal masa itu. Mungkin bisa ditebak dulu, silahkan. Siapa kamu di balik itu? Ditebak aja. Siapa ya? Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang David. Gimana? Ya Allah. Sehat ya? Apa kabar? Baik, Sehat Bang David. Udah disebut berapa kali tadi nama Bang David ini. Pantas saya dari tadi di belakang, kok kuping pengang sebelah ya? Awalnya saya mau nebak beliau Cie. Tapi kok begini-begini nggak jadi. Biar nggak gampang ketebak jadinya. Gimana sehat ya? Oke, silakan duduk Bang David. Ini terakhir ketemu emang kapan sih? Kapan kita Bang ya? Pas UJ ya? Pas almarhum kita Uje. masih ketemu ya waktu itu. Nama itu keluar begitu aja ya, Solmed. Iya, jadi saya ingat banget waktu awal-awal itu UJ waktu kita di TV One kemarin ini pas acara itu kita semua begini, ini nama Soleh Mahmud apa nih? Terus UJ bilang Solmut katanya gitu. Solmut apaan? Saya bilang gitu, nggak catchy bilang gitu. Apa ya? Saya ingat kalau saya baru dapat bukunya itu Finding Your Soulmate judul. Saya bilang kenapa nggak namanya Soulmate aja? Saya bilang Soulmate. Akhirnya bilang Soulmate apaan Kak David? Soleh Mahmud. Kan namanya kan Mahmud gitu kan. Akhirnya begitu acara mulai selalu deh jadi bahan bercandaan kan soulmate. Waktu itu belum punya apa udah iya aja Bu. Belum punya pasangan. Pertama dulu tampil tuh di Damai Indonesia atau Tablik Akbar waktu itu kelihatan grogi-groginya dulu nggak sih? Iya, waktu itu awal dia bilang, aduh Kak, nih saya nggak biasa nih muncul di TV. Saya pikir, waduh bakal grogi nih. Nggak taunya begitu sekali muncul, kayak orang udah sering muncul di TV. Jadi langsung banci kamera gitu. Iya gitu kan, langsung eksis. Saya nggak tahu kayak gimana, tetapi yang jelas waktu itu munculnya UJ yang datang ke kita, waktu itu ke Damai Indonesia aku sama teman-teman yang lain, terus bilang gini, almarhum UJ bilang, ini ada ustadz silat muda nih. Dia bilang, kalau misalnya setiap tahun ada regenerasi penyanyi, katanya, kenapa nggak kita bikin regenerasi ustadz setiap tahun, katanya. Siar harus jalan terus. Siapa aja ustadznya? Ini ada ustadz siapa aja? Satu Ustadz Soleh Mahmud, terus ada lagi Ustadz Zaki Mirza, terus ada lagi Ustadz Mohai, banyak segala macam. Nah, diantaranya yang sampai sekarang alhamdulillah eksis dan terus berkibar, Ustadz Soleh Mahmud. Tepuk tangan dong buat Soleh Mahmud. Kekuatan Ustadz Solmed nih. Pada saat sepakat ibu-ibu, ganteng katanya. Itu nomor satu. Secara penampilan look, Ustadz Solmed ini wajahnya komersil. Terus kedua, wah, Bu, udah ada yang punya, udah iya aja. Yang kedua adalah secara penyampaian, gaya penyampaiannya tuh easy listening, terus menyampaikannya pun enak ya, ibu-ibu pun gampang nangkepnya, terutama remaja putri mau ngomong apa aja iya aja dah kalau dia ngomong ya kan? Itu lah Ustadz gaul katanya ibu, benar. Nah itu yang jadi kelebihan dari Ustadz Solmed. Tapi saya dengar kalau nggak salah ya, saya pernah dulu ingat banget waktu saya pernah main ke rumahnya beliau, saya pernah ngobrol sama orang tuanya beliau, saya tanya, Pak, Ustadz tuh cita-citanya apa sih waktu kecil? Ya waktu itu, oh ini cita-citanya bukan jadi ustadz, jadi apa? Jadi presiden katanya. Pak Eden katanya gitu. Ya saya bilang berarti kalau Mbak bilang cita-citanya menjadi ustadz masih belum, masih ada lagi presiden. Amin. Belum Mbak ya. Ini perjalanan menuju ke sana. 2014. Masih terlalu singkat. Baik, ini masih banyak cerita tentang Ustadz Solmed dari masa kecil, belum kan? Belum cerita ya? Belum ya. Masa kecil, kemudian masa remaja, masa sekolah, ibu belum tahu ya. Kalau ini masa mudanya ini nakal banget. Sesaat lagi kami kembali. Bukan bandel juga ya? Enggak, kalau bandel enggak. Bandel Cuma enggak? dablek. Dablek gimana maksudnya?